maka mau nggak mau, suka tidak suka, barangnya harus dilelang oleh pihak pemegang hak tanggungan. Apakah betul Pak? Katanya lelang itu dikondisikan Pak, dan pejabat lelang bisa menang Pak. Halo, saya sedang berada di KPKNL Tangerang 2. Apa aja sih layanan yang ada di KPKNL Tangerang 2? Let's go! Selamat siang. Assalamualaikum, ada Pak Diki? Wah, ayo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini adalah Pak Diki, Kepala Kantor KPKNL Tangerang 2. Mungkin bisa mengenalkan diri Pak Diki. Ya, selamat siang. Saya Diki, Kepala KPKNL Tangerang 2. Nah, Pak, izin Pak, mau bertanya. KPKNL Tangerang 2 itu ada apa sih layanannya Pak? Ya, kami itu instansi vertikal Kementerian Keuangan. Kami melayani yang pertama layanan lelang. Lelang. Layanan lelang itu diantaranya itu. Boleh lihat Pak, sana Pak. pelaksanaan lelang. Ya, Sana. silakan. Aduh, ini langsung aja lihat ke sana nih. Wah, lelang itu apa aja tadi Pak? Sambil kita berjalan Pak. Lelang itu ada lelang hak tanggungan, ada lelang pengadilan, ada lelang eksekusi barang rampasan, ada lelang harta pilot, banyak sekali jenisnya. Semuanya ada 45 jenis. 45 jenis. Wah, lelang. Dan ini seperti apa Pak polanya kalau kita mau daftar atau mau ikut di lelang seperti itu Pak? Jadi kalau mau ikut lelang tinggal daftar akun di Daftar akun. lelang.go.id. Oh, lelang.id ke sini Ya. Oke, terus Kemudian setelah daftar akun, siapkan uang untuk setor jaminan penawaran lelang. Setelah itu tinggal pilih barang yang akan dibeli. barangnya berupa apa aja Pak? Barang itu ada kendaraan, ada barang inventaris, ada rumah, ada pabrik, ada sawah, ada tanah kosong, kebun, apalagi semuanya silahkan. Termasuk inventaris laptop ada juga Pak? Laptop Wah, ada. ada laptop juga. Jadi teman-teman yang mau laptopan, yang laptop murah itu, nah itu ada juga di KPKNL. Pak, nih boleh lihat di sini Pak. Ini Silakan. biasanya si pemohon tuh Pak, begitu datang itu seperti apa Pak? Biasanya Jadi Pak? kalau pemohon ini yang mau beli atau yang mau mengajukan lelang? Yang Ada mau dua. beli, Yang mau beli Iya. sebenarnya bisa datang ke sini, mengisi form di sini untuk memastikan bahwa layanan kami ini terjaga. Itu terlihat kualitas layanannya seperti apa setelah mengisi beberapa form. Setelah itu tinggal langsung menunggu giliran untuk mengikuti lelang. Bisa di e-auction corner atau bahkan di aula ketika lelangnya misalnya perlu area yang luas. Namun pilihan yang paling simpel adalah ikut lelang itu nggak perlu datang ke sini. Oh gitu? Tinggal nongkrong aja di rumah. Oh bisa Pak? Atau sambil ngopi Wah, di warung bisa kopi. sambil ngopi di rumah Silahkan. atau lelang gitu ya, Tinggal buka laptop atau buka aplikasinya di handphone. Di handphone sekarang sudah ada Pak. Sangat lengkap. Luar biasa, ini sangat-sangat zaman dulu Pak, katanya harus datang ke sini, terus kemudian juga katanya harus dikondisikan Pak. Nah itu seperti apa? Mungkin nanti Pak, nanti jangan sekarang dulu, kita penjelasannya kita muter-muter dulu Pak, kondisi seperti apa. Oke. Nah, ini beliau ini namanya pejabat lelang yang diangkat kemudian menjadi pelelang. Beliaulah yang bisa memimpin lelang, melaksanakan lelang. Tanpa beliau lelang tidak bisa dilaksanakan. Wah, tanpa ibu tidak bisa dilaksanakan. Betul. Nah, kalau dua orang Nah, ini, Pak, yang berdua ini adalah pihak penjual. pihak penjualnya. Oke. Jadi yang penjual ini adalah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan lelang atas objek lelang yang akan dilelang. Ini kebetulan jenis lelangnya lelang hak tanggungan. Nah, hak tanggungan itu apa Betul. Pak? Hak tanggungan itu adalah jaminan kebendaan yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian ketika yang punya utangnya macet, itu bisa dijual barang jaminannya. Nah, inilah yang sekarang Kalau orang yang dilakukan. nggak terima gimana tuh Pak? Orang nggak terima Ketika nih. orangnya tidak terima, undang-undang sudah memberikan pelindungan yang sempurna. Ketika dia wan prestasi, maka mau nggak mau, suka tidak suka, barangnya harus dilelang oleh pihak pemegang hak tanggungan. Nah terus Pak, kalau saya mau ikut lelang nih, Pak apakah saya dijamin nggak sih Pak sama negara Pak? Saya bener-bener dilindungi nggak sih Pak? Saya takut digugat Pak sama pemilik rumahnya tuh gimana Pak caranya Pak? Betul. Menggugat itu adalah hak hukum seseorang. Tapi hukum juga melindungi kepada pemenang lelang. Pelindungannya di mana? Terdapat di antaranya jurisprudensi Mahkamah Agung yang merupakan jurisprudensi tetap bahwa pembeli lelang itu adalah pihak ketiga yang beretikat baik. Pihak ketiga yang beretikat baik harus dilindungi hukum.
Maka saya kasih contoh dari berbagai perkara, misalnya keberatan dari si debitor atau yang dipaksa dijual objeknya atau rumahnya. Maka dari perkara di Indonesia itu mungkin sekitar 4.000-an perkara. Itu sangat jarang yang dikalahkan pihak kami. Artinya benar-benar negara melindungi masyarakat yang beritikat baik untuk Membeli aset lelang. Oh gitu. Oh ini contohnya nih Pak ya? Ini. Nah nih teman-teman bisa lihat nih. Oh ini tuh. Dan ini boleh Pak? Masyarakat umum Pak? Boleh. Bukannya rahasia Pak? Tidak ada rahasia. Oh iya. Jadi lelang itu open for the public. Oh open Pak? Iya. Nah ini zaman dulu nih teman-teman gitu ya. Saya langsung ngomong sama kepalanya nih, gitu ya. Apakah betul Pak? Katanya lelang itu dikondisikan Pak. Dan pejabat lelang bisa menang Pak. Bener nggak coba gitu Pak? Sama sekali tidak ada. Itu benar-benar hoax. Lelang nih, Pak Dimas bisa lihat di layar dengan jelas di situ terlihat berapa nilai limitnya, berapa penawarannya. Cuma sayang di lelang ini kebetulan tidak ada penawaran. Nanti statusnya itu tidak laku. Tidak laku. Nah, ketika ada penawar di situ terlihat kenaikan penawarannya dan tidak ada intervensi dari pejabat lelang. Tidak memungkinkan, tidak bisa pejabat lelang intervensi. Mau di apa tadi? Pak Dimas bilang dikondisikan. Kondisinya semacam apa? Katanya kan namanya juga IT Pak. Nanti di belakang layar gitu. Tidak ada. Karena aplikasi kami Lelang Go ID ini sudah tersertifikasi di BSS. Oh. Jadi benar-benar sudah secure. Dan berarti itu hoax tuh Pak? Orang-orang yang bilang itu hoax Pak? Very, very hoax. Oh tuh teman-teman, katanya bisa dikondisikan. Ini buktinya nih langsung beliau yang ngomong nih ya. Katanya hoax tidak ada seperti itu gitu ya. Nah yuk teman-teman, kita akan lihat tanya langsung sama pengunjungnya. Pak, dengan Pak siapa Pak? Fatur. Pak Fatur. Pak, lagi ngapain Pak Fatur? Pembuatan SKPT. Oh, untuk pembuatan SKPT itu artinya apa sih? SKPT itu surat maksudnya? keterangan pendaftaran tanah. Artinya apa? Untuk salah satu tanah itu tidak ada gugatan atau di blacklist dari sebelumnya. Jadi sekarang pemohon bisa langsung lihat di sini ya. Itu keren banget Pak nih. Oh gitu. Jadi melihat diblokir atau tidak diblokir? Ya banyak nanti apapun catatannya di buku tanah yang di BPN ini akan tampil di aplikasi di sini dan penjual bisa lihat. Penjual bisa langsung lihat. Wah ini sekarang sudah keterbukaan informasi. Keren banget ini KPKNL. Wah luar biasa. Mungkin pesan apa teman Pak siapa nama tadi kepada KPKNL untuk? Udah cukup oke sih di antara KPK yang lain jujur. Tangerang 2 paling cepat dan gercep. Oh langsung bukan kaleng-kaleng. Tangerang 2 gercep. Wah ada di Facebook di media sosial. Itu penawaran murah-murah Pak. Misalkan harga mobilnya 100 juta, paling dia cuma 50%. Katanya dapat giveaway, terus kemudian dapat 50% jual 50 juta. Itu seperti apa Pak? Iya betul. Ada beberapa kejadian yang melibatkan media sosial tertentu ya, dijadikan fasilitas atau sarana oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebutkan bahwa lelang murah segala macam dengan iming-iming menyetorkan jaminan, nanti jaminannya disetorkan ke rekening milik pribadi misalnya. Itu adalah penipuan. Penipuan Pak. Jadi kalau lelang, masyarakat mau membeli lelang, silahkan buka lelang.go.id. Langsung buka lelang.id. Disitulah Betul. tempatnya untuk aset Betul. lelang. Memang ada lelang swasta di balai-balai lelang. Itu juga balai lelang itu punya aplikasi-aplikasi yang sudah terdaftar di Kementerian Keuangan. Tapi bukan sektor jaminan keperorangan. Tidak seperti itu. Pak, apakah pasti Pak beli lelang itu pasti murah? Ya, dari penetapan nilai limit misalnya, itu untuk contohnya tadi, lelang eksekusi hak tanggungan. Itu batasan penetapan nilainya adalah nilai likuidasi. Nilai likuidasi itu dari nilai pasar ada pengurangan-pengurangan di situ. Jadi saya mungkin agak sulit menyebut itu disebut murah misalnya, tapi yang jelas dari pasar dikurangi risiko-risiko, tentunya ada keuntungan yang bisa diambil oleh si calon pembeli. Gitu. Adapun nanti misalnya ada kenaikan karena ada persaingan, tentunya si peserta itu bisa mempertimbangkan dulu sebelumnya. Saya maksimal menawar sekian. Sehingga jangan sampai dia kemudian over value untuk menawar. Oh gitu, over value. Nah terus kemudian Pak, kalau misalkan dari menang lelang itu prosesnya seperti apa Pak? Setelah menang lelang, simple, tinggal bayar sisanya. Kalau misalnya objeknya berupa tanah bangunan seperti yang tadi, misalnya, tinggal membayar namanya bea lelang. Bea lelang itu dibagi dua, ada penjual, ada pembeli. Nah ini untuk pembeli. Nah kemudian bayar BPHTB.
BPHTB. BPHTB bayarnya di Dispenda tentunya melalui bank persepsi tertentu. Iya, Ya. Setelah itu dibayar, tinggal datang ke kami. 1 hari kerja langsung kami berikan namanya kutipan risalah lelang. Oh, 1 hari kerja. Ada yang bilang katanya 2 minggu, Pak. 14 hari itu bener nggak sih, Pak? Itu 2 minggu mungkin kalau dia bayar pajaknya yang lama. Oh, karena bayar pajaknya lama. Jadi Anda jangan fitnah KPKNL gitu loh ya. Ini banyak yang bilang, Pak lama Pak KPKNL. Katanya di sini harus diputar-putar dulu dan segala macam. Ternyata cuma 1 hari, Pak. Betul, Pak? SOP-nya 1 hari 1 kerja. hari kerja di KPKNL. Wah, keren banget. Bahkan kami di sini kalau datang pagi hari kemudian langsung diproses, kami langsung tanda tangan di hari itu juga. Wah, Bisa ditunggu. Keren. Bisa ditunggu langsung KPKNL. Ya. Tangerang 2 keren banget. Ada yang bilang ada yang 14 hari, ada 1 bulan. Ini 1 hari langsung. Wah, keren. Bapak katanya pernah ikut lelang ternyata sendiri aja kalah. Jadi yang namanya lelang itu kan terbuka untuk umum. Iya. Kalau ada lelang di sini, saya sebagai kepala kantor kurang patut dong Iya, ikut. betul. Tapi kalau saya sebagai kepala kantor, saya ikut lelang di tempat lain, misalnya di KPKNL yang lain, saya sebagai warga negara boleh. Iya. Dan saya pernah mengikutinya, dan saya kalah. Tuh, bayangin tuh. KPKL sendiri kepalanya langsung sendiri aja kalah. Berarti artinya tidak ada dikondisikan. Yang bilang tuh hoax gitu ya. Oh iya Pak, saya mau tanya, apakah nih KPKL Tangerang 2 itu sudah WBBM sih Pak? Kami sejak 2024 sudah meraih predikat wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Wow, keren. Ini bisa Zero fraud, zero toleransi untuk gratifikasi, Wow. fraud dan semuanya. Wow, keren, luar biasa. Jadi teman-teman pastikan lagi nih. Wah, ini buat menginspirasi nih Pak KPKNL berikutnya di seluruh Indonesia. Jadi semoga bisa WBK dan WBBM. Wah, dan pertahankan WBBM prima gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Amin. teman-teman semuanya. Pak, mungkin pesan apa terakhir nih kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Tangerang, Pak? Lelang itu objektif, fair, dan sangat pasti untuk melindungi semua masyarakat yang menjadi pembeli. Pastikan membeli lelang lewat lelang.go.id. Bisa datang ke KPKNL, bisa cukup di rumah saja. Terima kasih. Luar biasa. Saya Dimas Ananto dan juga Diki Jenal Abidin, Kepala KPKNL Tangerang 2. mengucapkan salam Optimis.